Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita melanjutkan pelatihan mandiri topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran melalui aktivitas pendekatan interval nilai. Pendekatan interval nilai merupakan salah satu pendekatan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu apa saja komponen dalam interval nilai? Pada video ini, kita akan mempelajari lebih jauh tentang pendekatan interval nilai untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa saja yang perlu diperhatikan? Bagaimana pemanfaatannya? Mari kita simak lewat diskusi Ibu Mara dan Pak Aris, guru Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8 di SMP Tanam Bakti. Secara umum, bagaimana kemampuan literasi murid-murid kelas 7 yang sekarang naik ke kelas 8, Bu? Di akhir tahun ajaran lalu, saya merancang sebuah tugas akhir untuk melihat perkembangan kemampuan literasi anak-anak. Ini kesimpulan umum dari tugas akhir tersebut, Pak. Ibu menggunakan pendekatan interval nilai untuk tugas akhir ini ya? Saya belum pernah menggunakan pendekatan ini sebelumnya. Betul, Pak. Karena menurut saya, pendekatan interval nilai ini dapat memberikan gambaran situasi para murid, terutama untuk bentuk asesmen yang sifatnya praktikal, bukan mengukur pengetahuan faktual. Seperti pada tabel ini, saya coba membuat pemetaan tentang kemampuan menulis dan membaca para murid lewat tugas akhir resensi buku. Dari sini, saya bisa melihat hal apa dari keterampilan menulis murid yang masih perlu diperhatikan. Kalau begitu, kejituan kriteria berperan penting dalam pendekatan ini ya, Bu? Kalau saya lihat, kriteria di tabel ini adalah indikator yang menjadi kriteria tujuan pembelajaran yang pernah kita diskusikan di awal dulu ya? Betul sekali, Pak. Misalnya, untuk keterampilan menulis, kriteria ketuntasan di sini mengacu pada indikator tujuan pembelajaran yang dirumuskan di awal semester. Awalnya kita buat dulu rubrik untuk menjabarkan poin penilaian setiap kriteria. Lalu kita tentukan berapa poin yang diberikan untuk setiap tingkat pemunculan. Misalnya kita beri 10 poin untuk setiap pemunculan. Kita asumsikan setiap kriteria bobot penilaiannya sama ya, Pak. Lalu kita coba lihat tugas salah satu peserta didik ini. Setelah memeriksa, kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Setelah dimasukkan dalam tabel, kita hitung perolehan nilainya dan diubah menjadi persentase. Hingga akhirnya kita mendapat nilai akhir sebesar 60%. Lalu, bagaimana tindak lanjut dari hasil penilaian ini, Bu? Setelah menyusun kriteria, saya lalu menetapkan batas-batas interval, termasuk tindak lanjut untuk setiap interval. Di sini, guru bisa menentukan unsur mana yang akan jadi prioritas perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Pada tugas ini, fokus saya adalah struktur kalimat dan logika bahasa. Maka dari itu, saya memberikan proses remedial bagi murid yang belum mencapai 60% melalui tugas tambahan yang memfokuskan pada latihan menulis dengan struktur kalimat dan logika bahasa yang baik. Kalau begitu, saya juga bisa memanfaatkan hasil ini untuk menetapkan fokus sasaran pembelajaran di minggu-minggu awal tahun ajaran nanti ya, Bu? Menurut saya, itu ide yang sangat baik, Pak. Karena langkah ini dapat membantu guru menentukan fokus prioritas pengajaran berikutnya. Pendekatan interval nilai dapat dimanfaatkan dalam penilaian berbasis rubrik melalui kriteria seperti yang dibahas dalam ilustrasi tadi maupun melalui nilai tes. Sama seperti penggunaan rubrik, pada penggunaan nilai tes, pendidik perlu menentukan intervalnya terlebih dulu dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut untuk masing-masing interval. Sebagai contoh, pendidik dapat menentukan interval nilai sebagai berikut. Angka-angka interval pada tabel hanya contoh. Pendidik dapat memodifikasinya sesuai kebutuhan karakter peserta didik dan kesepakatan dengan pendidik lain di satuan pendidikan ibu dan bapak.
Bagaimana cara kita menentukan hal ini? Kita bisa berdiskusi dengan guru lain atau menggali dari berbagai referensi. Dan yang tidak kalah penting, penentuan ini harus berbasis kemampuan siswa di kelas. Selanjutnya, nilai dapat diolah sesuai dengan interval yang telah ditentukan untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut yang sesuai. Misalnya, peserta didik dapat mengerjakan 16 dari 20 soal dengan bobot yang sama, maka ia mendapatkan nilai 80%. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial. Sebaliknya, bila peserta didik dapat mengerjakan 9 dari 20 soal, maka ia mendapatkan nilai 45%. Artinya, peserta didik tersebut belum mencapai ketuntasan dan harus mengikuti kegiatan remedial pada bagian tertentu saja. Selain remedial, pendidik juga dapat melakukan praktik lain sebagai tindak lanjut, seperti memodifikasi tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP, memodifikasi instrumen pembelajaran, atau membuat program kegiatan yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.